Woi, Wak. Lu mau ke warung Mangkalem kan? Pakai nanya lagi lo, Wak. Ayolah barengan kita ke sana. Ayo. Kuenya bungkusin 15, Mang. Oke, Neng. Laki lu udah sehat, Neng. Entahlah, Mang. Masih kayak gitulah. Lo sendiri mau kemana? Harus banget, Bang, bikin tahu gue mau kemana. Anak kambing. Ketus amat jawabnya, Neng. Lagian lu juga, Wak. Tuh betina sekampung ini udah pada tahu gimana tingkah lakunya. Lu malah so akrab sama dia. Nggak gitu, Wak. Lu nggak lihat tadi dia sama siapa? Ya lihat, Wak. Emangnya lo tahu tuh jantan siapa? Kan tadi gue udah bilang. Tuh betina sekampung udah pada tahu gimana tingkah lakunya. Paling jantan tadi simpanan baru dia, Wak. Itu dia maksud gue, Wak. Lu kan tahu kalau dia itu bini barunya Mang Tabri. Nah, Mang Tabri kan lagi sakit parah, Wak. Ini malah asik jalan sama jantan lain. Salah Mang Tabri juga, Wak. Umur udah kepala 6 nyari bini baru, yang kemarin sore baru pecah bulu. Harusnya Mang Tabri sadar, perempuan muda masih seger kayak dia tadi, apa iya mau dijadiin bini karena cinta? Pret, pasti karena harta, Wak. Palingan tuh betina udah berdoa dari kemarin-kemarin, biar Mang Tabri cepetan koid. Kalau koid kan, tinggal nikmatin harta warisan. Hidup bahagia sama gebetan. Emang bini celaka kayak gitu, Wak. Setahu gue, Wak, bini kayak gitu biasanya mati jadi hantu. Sialan lo, Wak. Mulai berpikiran zaman dulu. Lah kita kan emang orang zaman dulu, Wak. Kita orang dulu cara berpikirnya ngikutin zaman baru. Gimana otak mau maju kalau masih percaya orang mati bisa jadi hantu? Lo, Wak. Gue cuma ngingetin aja, Wak. Waspada perlu. Selalu aja, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Akhirnya sampai juga umurnya Mang Tabri, Bu. Dengerin dulu, Pak. Siapa tahu bukan Mang Tabri. Siapa lagi emangnya, Bu? Yang sakit parah di kampung kita kan cuma Mang Tabri. Telah meninggal dunia Siti Claudia binti Tono. Hah? Neng Claudia, bini barunya Mang Tabri? Benar sekali, Siti Claudia istrinya Mang Tabri. Pak Kades salah sebut ini. Saya tidak salah sebut, dikarenakan informasi yang saya terima dari pihak rumah sakit. Sudah saya lakukan cek dan dicek secara terperinci juga mendalam. Dan hasilnya benar, atas nama Siti Claudia, alamat Kampung Marginal Mutlak. Kemarin masih jumpa, Bu. Sempat beli kue kita 15 biji. Diharapkan semua warga Kampung Marginal Mutlak besok pagi berkenan hadir untuk melayat ke rumah duka sembari membantu proses pemakaman almarhumah. Dikarenakan besok pagi jenazah baru akan diberangkatkan dari rumah sakit menuju langsung ke rumah duka. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kejadian apa rupanya, Bu? Apakah semua persiapan sudah aman semua, Pak Kades? Pak Ustadz udah mengatur semuanya, Ji. Sepertinya sekarang para ibu-ibu sedang memandikan jenazah. Sebagian warga lain sedang mempersiapkan pemakaman, Ji. Syukurlah kalau kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran, Pak Kades? Neng kalau dia yang emangnya info yang saya sampaikan melalui speaker masjid tadi malam kurang jelas, Tomang Sodin. Ngerasa nggak percaya aja, Pak Kades. Soalnya Mang Tabri masuk yang mesti duluan. Kira-kira gitulah, Ji. Soalnya Mang Tabri sakit parah, Ji. Yang namanya ajal nggak mesti harus sakit parah dulu. Kalau Allah mau, hari ini lo sehat, belum tentu besok pagi lo hidup. Cuma ngomong-ngomong ada kejadian apa Pak Kades sampai tiba-tiba meninggal? Menurut hasil pemeriksaan dari rumah sakit, sepertinya almarhumah terkena serangan jantung, Mang Nikin. Bener-bener nggak nyangka gue, Pak Kades. Gue jadi khawatir sama omongan gue yang kemarin, Wak. Yang mana? Yang bini celaka itu, Wak. Sialan lo, Wak. Situasi lagi kayak gini, lo masih aja kepikiran ke situ. Lo berdua, kenapa gak bantu warga lain gali kubur? Udah banyak orang sana, Ji. Gak kebagian tugas jadinya. Alasan. Bilang aja lo berdua males. Harusnya lo berdua perhatiin tuh lubang kubur. Di situ lo berdua bakalan singgah. Yang kalian bawa cuma kain kafan doang. Harta benda yang kalian punya nggak sampai ikut bersama kalian. Bakal sia-sia. Entahlah kalau kalian nggak rela ninggalin harta. Ya tinggal kubur aja bersama-sama. Tapi kalian kan nggak punya harta. Lupa gue. Gini aja, Ji. Gimana kalau harta Pak Haji dari sekarang bagiin aja sama kita berdua. Kan daripada ditinggal sia-sia. Benar tuh, Ji. Kalian berdua doain gue cepet mati. Entahlah kalau Pak Haji nggak rela ninggalin harta. Ya tinggal kubur aja bersama-sama. Udah lah, gue mau ke pemakaman bentar. Udah siap nyari lokasi, Ji. Sialan lu. Kenapa sih, Pak? Dari tadi mondar-mandir. Bapak gelisah, Bu. Keinget sama omongan Mang Likin kemarin. Ngomong apa, Mang Likin? Bapak bilang bini kayak gitu. Biasanya mati jadi hantu, Bu. Astagfirullahaladzim, Pak. Ya kan orang tua zaman dulu biasa bilang kayak gitu, Bu. Jangan ditanamkan dalam hati juga, Pak. Akhirnya kan jadi kepikiran. Berarti Bapak sekarang takut nih ceritanya. Dibilang takut sih enggak, Bu. Tapi kalau dibilang berani, ya takut. Bilang aja takut, Pak. Bapak bukannya takut, Bu. Tapi belum siap. Maksudnya? Maksudnya itu gini, Bu. Hantu itu kan suka datang tiba-tiba. Misalnya Bapak lagi ke WC nih ceritanya. Nah, pas Bapak buka pintu mau keluar, dianya udah nunggu depan pintu. Bapak kan jadi kaget, Bu. Namanya juga hantu, Pak. Ya emang aturan mainnya dia kayak gitu. Itu dia maksud Bapak kalau Bapak bukannya takut. Tapi belum siap.
Yang siap gimana rupanya, Pak? Harusnya sebelum Bapak buka pintu, tuh hantu harus kasih kode dulu. Kalau ada dia di situ. Hihihihi. Gue hantu, udah ada depan pintu. Kalau lu buka, niscaya kita bertemu. Gitu harusnya, Bu. Kalau gitu kan, Bapak masih punya waktu, Bu, mempersiapkan diri. Kalau Bapak udah siap, tinggal buka aja pintu. Nah, kalau Bapak nggak siap, terserah sama tuh hantu. Mau pergi apa tetap mau nunggu? Betul juga ya, Pak. Terserah Bapak aja deh. Ibu mau tidur, jangan tuh. Bu, tungguin Bapak. Sialan si Panjul, pakai acara mau kencing lagi. Mana jam 12:30 lagi? Bu. Kenapa, Pak? Temenin Bapak ke kamar mandi, Bu. Bapak kebelet. Udah buruan. Ya, malah tidur lagi. Bu, Kenapa, Pak? Bapak kebelet nih. Udah di ujung. Oh, Ah, kampret. Aduh, udah nggak tahan. Buruan, woi. Buruan. Ah, sialan. Masa nggak bisa habis sih? Ya, kan bener apa gue bilang. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Barusan gue dengar kabar, Wak. Katanya tadi malam Mang Likin pingsan dalam kamar mandi. Hah? Mang Likin sakit, Wak? Bukan, Wak. Tapi jumpa sama hantu. Hah? Hantu? Iya, Wak. Ih, merinding gue, Wak. Udahlah, Wak. Gue permisi. Jangan-jangan hantunya Claudia, Wak. Astagfirullahaladzim, Wak. Hati-hati fitnah, Wak. Apalagi memfitnah orang yang sudah meninggal. Lebih besar dosanya. Ngucap, Wak. Ngucap. Astagfirullahaladzim. Wak, lu bisa jagain dagangan gue bentar nggak? Gue mau jenguk Mang Likin. Aman tuh, Wak. Oke, makasih, Wak. Sumpah, Wak. Itu beneran hantunya Neng Claudia. Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Apa harus tuh hantu jumpai lu biar lu baru percaya? Amin, Wak. Lu jangan bilang kayak gitu, Wak. Nah, kemarin-kemarin lu nggak percaya. Kenapa sekarang mau dikasih bukti? Lu malah nggak ada nyali. kalau boleh jujur. Merinding gue, Jeng. Kenapa, Jeng? Tadi malam gue sempat ngeliat sosok putih lewat depan rumah gue, Jeng. Hah? Astaga. Gue tadi malam juga loh, Jeng. Gak bisa tidur. Pokoknya perasaan kayak gak enak gitu. Bisa jadi itu pertanda hantunya Claudia sedang merhatiin lo, Jeng. Masa iya sih, Jeng? Padahal udah lama banget di kampung kita gak ada cerita hantu. Kalau nggak salah, hantu Sobri itu terakhir cerita hantu di kampung kita, Wak. Betul, Wak. Itu kisah paling mencekam yang pernah ada di kampung kita. Sampai-sampai tiap maghrib nggak ada lagi satu orang pun yang berani keluar rumah, Wak. Berarti kisah maghrib mencekam bakal terulang lagi, Wak. Hantu! Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Udah tahu kabar Mang Toha, Wak? Enggak. Tadi malam Mang Toha diganggu hantunya Claudia, Wak. Mulai lagi lo, Wak. Woi, Wak. Awalnya Mang Likin, sekarang Mang Toha. Belum lagi cerita ada beberapa warga kampung yang sempat melihat sosok putih melesat. Apalagi coba, Wak? Terserah lo aja, Wak. Pokoknya gue udah ngingetin, lu sendiri yang tanggung dosa. Ntar dulu deh, Wak, ngomongin dosa. Yang penting sekarang kita harus informasikan ke Pak Ustadz perihal kejadian yang sekarang melanda kampung kita. Mau sampai kapan, Wak? Warga kampung semua pada ketakutan. Maksud lu nyuruh Pak Ustadz buat nangkap tuh hantu? Terus kalau udah ketangkep, bawa ke kantor polisi gitu? Nggak gitu juga kali, Wak. Ingat nggak kata orang tua-tua dulu? Kalau ada orang meninggal terus arwah yang gentayangan, kita harus membuat semacam ritual dan doa-doa agar tuh arwah tenang dan nggak gangguin kita lagi, Wak. Ya udah, lu jumpai aja Pak Ustadz. Kalau siang hari Pak Ustadz kan jarang di rumah, Wak. Nah, kalau lepas maghrib, baru beliau tuh ada di rumah. Baru hubung lu nggak percaya sama hantunya Claudia, gimana kalau lu aja yang ke rumah Pak Ustadz, Wak? Oke, ntar malam gue ke rumah Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Lu jangan berani dari belakang, setan. Sini depan gue. Gue tunggu. Jadi seperti itu kejadian yang sekarang menghebohkan warga kampung kita, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Orang mati jadi hantu itu tidak ada. Yang ada, orang mati jadi terfitnah. Terfitnahnya apa? Ya jadi hantu.
Dalam keyakinan kita, hantu atau roh gentayangan itu tidak ada. Yang ada adalah setan yang selalu berbisik dan mengajak kita kepada keburukan. Fenomena roh gentayangan di kalangan masyarakat kita itu sudah menjadi legenda turun-temurun. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Tapi kebanyakan masyarakat percaya akan hal itu. Saya sudah sering memberikan tausiah kepada warga mengenai hal ini. Akan tetapi, semua tergantung kepada seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah meninggal, rohnya mengalami dua kemungkinan. Pertama, mendapat siksa kubur. Yang kedua, nikmat kubur. Kalau roh tersebut mendapat siksa kubur, kan nggak mungkin bisa lolos dari penjagaan malaikat dong Mangkalong. Sampai-sampai rohnya bisa kembali ke dunia. Sebaliknya, kalau roh tersebut mendapat nikmat kubur, mau ngapain lagi coba roh tersebut ke dunia? Bukankah ia sudah nikmat dalam kubur dan dijamin masuk surga lagi? Masa ia diizinin keluar buat nakut-nakutin orang? Percayalah Mangkalong, apa yang sebagian warga kampung kita merasa benar dan yakin melihat sosok hantu yang katanya adalah hantunya Neng Claudia, itu adalah tipu daya dari setan yang sengaja menampakkan diri kepada siapa yang lemah iman dengan menyerupai sosok orang yang sudah meninggal. Supaya apa? Supaya kita jatuh ke jurang dosa dengan memfitnah dan menyebarkan kabar bohong ke orang lain dengan mengatakan bahwa si Anu mati menjadi hantu. Bayangkan saja Mangkalong, seberapa besar dosa yang kita dapatkan dengan memfitnah saudara kita yang sudah meninggal. Na'udzubillah min zalik. Jadi gimana caranya agar warga kita tidak lagi percaya sama cerita kayak gini Pak Ustadz? Saya akan mencoba meminta ke Pak Kades supaya warga bisa berkumpul di masjid. Disitulah kita bisa diskusikan masalah ini bersama. Dan saya juga akan meminta ke Pak Kades agar warga bisa lebih memperbanyak kegiatan yang berguna daripada sibuk menggibah. Apakah berhasil nantinya Pak Ustadz? Yang penting kita jangan bosan untuk terus memberikan arah yang benar ke warga. Walaupun terkadang mereka menyepelekan dan juga mengabaikan. Terkadang yang meringankan tugas gue itu, ya manusia itu sendiri. Gue cukup 1 atau 2 kali kerja. Kemudian mereka yang melanjutkan. Hasil jangan ditanya. Sangat memuaskan. Bego, bego.